Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Maulina. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang ide bisnis, peluang usaha, dan bisnis kanvas. Apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha adalah proses pengembangan dan perencanaan suatu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, keuntungan, uang, kekayaan, dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Apa itu ide bisnis? Ide bisnis adalah ide-ide yang berasal dari wirausaha yang menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan yang real di pasar. Ide-ide tersebut menciptakan nilai yang potensial di pasar dan juga menjadi peluang usaha. Untuk mencapai peluang usaha dan ide bisnis, diperlukan ide kreatif yang dilandasi oleh niat yang sungguh-sungguh. Dalam mencapai peluang usaha dan ide bisnis, kita dapat memanfaatkan beberapa sumber. Sumber peluang usaha yang pertama, peluang internal. Peluang yang muncul dari apa yang sudah ada di dalam diri wirausaha. Yang kedua, peluang eksternal. Peluang yang terdapat di luar diri dari wirausaha tersebut. Peluang internal yang pertama dari kemampuan dan keahlian. Saat memiliki suatu keahlian lalu melihat peluang usaha dan memanfaatkannya, maka keuntungan akan datang dengan sendirinya. Misalnya, keahlian dalam mengelola website, karena peluang usaha saat ini tidak jauh-jauh dari teknologi, sehingga berpeluang untuk dikembangkan menjadi usaha. Yang kedua, dari hobi, memanfaatkan peluang usaha dari hobi dan atau kebiasaan. Misalnya hobi memasak, ini dapat dijadikan kesempatan bisnis ketika hal tersebut dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan, yaitu kedai makanan. Yang ketiga, latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang mampu mendatangkan keuntungan. Misalnya, menguasai ilmu tentang peternakan, dapat memelihara ternak, maka usaha akan lebih berkembang. Sumber eksternal mencakup 6. Yang pertama ada lingkungan usaha, yang kedua lingkungan tempat tinggal, yang ketiga perubahan yang terjadi, yang keempat konsumen, yang kelima gagasan orang lain, yang keenam informasi yang diperoleh. Model bisnis kanvas. Bisnis model kanvas merupakan kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis yang akan dijalankan. Nah, bisnis model kanvas ini memiliki 9 model. Yang pertama, customer segment, yaitu siapa yang akan membeli produk dan siapa yang akan membayar kita. Yang kedua, value proposition. Yang pertama itu mencakup mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa kita. Yang kedua, apa keunggulan bisnis kita dibandingkan kompetitor yang lain. Yang ketiga, apa yang paling menarik dari model bisnis kita. Yang ketiga, channel. Bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa kita tawarkan. Bagaimana cara produk atau jasa bisa sampai ke pelanggan. Yang keempat, customer relationship. Bagaimana cara kita untuk selalu connect dengan pelanggan. Bagaimana kita memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa kita. 5. Revenue stream. Bagaimana cara bisnis kita menghasilkan uang. Apa saja produk atau jasa kita jual. Yang keenam, key activity. Mencakup apa kegiatan yang kita lakukan untuk menciptakan value proposition. Apa strategi bisnis kita lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai. Yang ketujuh, key resource. Apa sumber daya utama yang harus kita miliki untuk menjalankan bisnis. Aset apa saja yang kita butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis serupa. Yang kedelapan, key partners. Mencakup siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan di luar key activity-nya. Siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan kita. 9. Cost structure, yang mencakup pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini, komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activity, key resource, dan channel. Dalam visualisasinya, setiap elemen diwakilkan oleh sebuah kolom atau kotak. Inilah yang kemudian dikenal dengan template bisnis model kanvas. Dengan ke-9 blok tersebut, sebenarnya kita sudah bisa memvalidasi apakah suatu ide bisnis itu
potensi atau tidak. Untuk selanjutnya, saya akan menerapkan bisnis model kanvas pada produk yang saya buat, yaitu cireng isi ayam suwir. Yang pertama adalah customer segment, terdiri dari anak-anak dari umur 4 tahun sampai 11 tahun, remaja umur 12 sampai 24 tahun, dan dewasa umur 20 tahun ke atas. Yang kedua adalah value proposition, mencakup produk berbahan baku tepung tapioka yang diisi dengan suiran ayam pedas. Harga yang terjangkau, pelayanan yang baik, ramah dan sopan, dan kemasan yang menarik. Yang ketiga ada channel, terdiri dari media sosial, e-commerce, dan di sekitar toko. Customer relationship, melalui media sosial mengadakan program giveaway dan diskon. Revenue stream, yaitu keuntungan dari penjualan, keuntungan dari endorsement. Nah, ini ada key activity, yaitu produksi, promosi, pemasaran, dan penjualan. Key resource, ini terdiri dari SDM, alat produksi, dan bahan baku yang digunakan. Selanjutnya key partner, yang pertama bekerja sama dengan perusahaan terigu dan penjual ayam, yang kedua bekerja sama dengan penjual alat produksi, yang ketiga supplier, dan yang keempat ada reseller. Dan yang terakhir ada cost struktur, mencakup biaya bahan baku, biaya alat produksi, biaya listrik, biaya pajak, biaya marketing, dan biaya kemasan. Nah, dengan penyampaian yang telah saya sampaikan tentang ide bisnis, peluang usaha, dan model bisnis kanvas, semoga bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.